Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi Nur Afifah, mahasiswi Pendidikan IPS 2019, Universitas Pendidikan Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa model pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran mind mapping. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan. Apa itu mind mapping? Mind mapping merupakan model pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas, keaktifan, daya hafal, pengetahuan, dan kemandirian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Model ini mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran yang berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik kertas maupun digital. Mind mapping pertama kali diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974. Menurut Tony Buzan, mind mapping adalah suatu teknik yang digunakan dengan tujuan mengembangkan aktivitas berpikir pada tiap individu yang pada awalnya hanya mengarah pada satu arah, lalu dikembangkan menjadi berbagai arah, serta untuk menerima berbagai macam ide ke dalam beragam sudut pandang. Selanjutnya, jenis-jenis mind mapping. Pertama, mind map silabus. Mind map silabus ialah sebuah jenis mind mapping yang membantu memberikan gambaran tentang apa yang dipelajari, dan biasanya mind mapping ini dikerjakan dengan ukuran besar dan ditempel di dinding. 2. Mind mapping bab. Mind mapping ini dibuat berdasarkan rangkaian bab yang sudah dipelajari. Akan tetapi, mind map ini harus diringkas poin penting atau garis besarnya saja, dengan tujuan agar mudah dalam mengingatnya. Dan yang ketiga, mind map paragraf. Mind map paragraf ini bisa memberikan informasi secara lengkap karena selain dapat melihat ringkasan setiap bab, kita juga bisa mengetahui detail penjelasannya. Selanjutnya, manfaat mind mapping menurut Tony Buzan. Yang pertama, membantu siswa dalam berencana. 2. Membantu siswa dalam berkomunikasi. 3. Meningkatkan kreativitas siswa. 4. Dapat menghemat waktu. 5. Dapat menyelesaikan masalah. 6. Dapat menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran. 7. Dapat memusatkan perhatian. 8. Belajar lebih cepat dan efisien. 9. Dapat mengingat dengan lebih baik. Dan 10. Dapat melihat gambar secara keseluruhan. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran mind mapping. Pertama, merupakan alat berpikir yang mengasyikkan karena membantu berpikir 2 kali lebih baik, lebih cepat, lebih jernih, dan lebih menyenangkan. 2. Membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. 3. Lebih mudah dalam melihat gambaran secara keseluruhan. 4. Merupakan cara yang mudah dalam menggali informasi baik dari dalam maupun dari luar otak. 5. Merupakan cara terbaik untuk mendapatkan ide baru dan melatih kemampuan berencana. 6. Cara baru untuk belajar dan berlatih dengan cepat dan efisien. Selanjutnya adalah kekurangan model pembelajaran mind mapping. Pertama, memerlukan banyak alat tulis seperti spidol warna-warni. Mind map yang baik memerlukan banyak alat tulis, sehingga simbol-simbol, gambar-gambar, garis-garis, dan kata-kata yang dicantumkan dalam mind map menjadi menarik. 2. Memerlukan waktu relatif lama dari teknik mencatat biasa bila peserta didik masih dalam tahap pemula, tetapi justru dapat menjadi teknik mencatat yang cepat jika mereka sudah terbiasa dan mahir membuat mind map. Dan ketiga, memerlukan latihan sehingga siswa terbiasa dan mahir. Biasanya, siswa akan ragu-ragu untuk menulis atau menggambar. Oleh karena itu, dorongan dari guru diperlukan sehingga mereka akan lebih berani, kreatif, dan aktif. Selanjutnya, 7 langkah dalam membuat mind mapping menurut Tony Buzan. Yang pertama, mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan mendatar.
memulai dari tengah memberi kebebasan kepada otak untuk menyebar ke segala arah dan untuk mengungkapkan dirinya dengan lebih bebas dan alami. 2. Gunakan gambar atau foto untuk ide sentral. Sebuah gambar bermakna 1000 kata dan yang membantu kita menggunakan imajinasi. Sebuah gambar sentral akan lebih menarik, juga membuat kita tetap terfokus, membantu kita berkonsentrasi dan mengaktifkan otak kita. 3. Gunakanlah warna, karena bagi otak warna sama menariknya dengan gambar. Warna membuat mind map lebih hidup, menambah energi kepada pemikiran kreatif dan menyenangkan. 4. Hubungkanlah cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan cabang-cabang tingkat 2 dan 3 ke tingkat 1 dan 2 dan seterusnya. Otak bekerja menurut asosiasi. Otak senang mengaitkan 2 atau lebih hal sekaligus. Bila kita menghubungkan cabang-cabang, kita akan lebih mudah mengerti dan mengingat. Dan kelima, buatlah garis melengkung, bukan garis lurus. Cabang-cabang yang melengkung dan organis jauh lebih menarik bagi mata. 6. Gunakanlah satu kata kunci untuk setiap garis. Kata kunci tunggal memberi banyak daya dan fleksibilitas kepada mind map. Dan yang ketujuh, gunakanlah gambar pada setiap cabang mind map seperti gambar sentral. Setiap gambar dapat bermakna 1000 kata. Nah, ini adalah contoh dari mind map. Jadi bisa kita lihat banyak sekali cabang-cabang dan warna serta simbol atau gambar yang terdapat di dalam mind mapping tersebut. Baik, selanjutnya langkah-langkah dalam membuat model pembelajaran mind mapping. Pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 2. Guru mengemukakan konsep atau permasalahan yang akan ditanggapi oleh peserta didik dan sebaiknya permasalahan tersebut yang mempunyai alternatif jawaban. 3. Guru membagi kelompok agar peserta didik dapat berdiskusi dan membuat jawaban alternatif. 4. Tiap kelompok menginventarisasi atau mencatat alternatif jawaban hasil diskusi dalam bentuk mind map. 5. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 6. Peserta didik menentukan kesimpulan mengenai hasil belajar. 7. Guru melakukan evaluasi berupa pemberian soal kepada peserta didik. Dan 8. Guru melakukan refleksi. Untuk lebih lanjutnya, bisa kita lihat video berikut ini. Kemudian kelima, membandingkan forma antar negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Kemudian yang terakhir, kalian diharapkan mampu memiliki keterampilan melaksanakan diskusi, membuat mapping dan presentasi tentang kondisi alam dan kondisi negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Ada yang ingin mendengar? Selanjutnya, langsung saja Ibu akan menjelaskan perbedaan iklim yang ada di berbagai negara di dunia. Ada yang masih ingat gambar yang berwarna biru dan hijau ini memiliki iklim apa ya? Saya, Bu. Ya, silakan Fikri. Untuk yang berwarna hijau itu iklimnya subtropis dan yang berwarna biru iklimnya sedang. Pintar sekali jawaban yang tepat. Agar kalian lebih paham tentang materi ini, Ibu minta kalian diskusi kelompok. Dan nanti hasil diskusinya itu akan dituangkan dalam mindmap atau peta kita. Nah, untuk membentuk kelompoknya, Ibu sudah menyiapkan undian. Nanti diambil satu-satu dan ditulis ya, anak. Ada pertanyaan? Materi diskusi kalian adalah kalian mendiskusikan tentang lokasi, iklim, bentuk muka bumi, kondisi biologi, flora, fauna, dan kondisi penduduk sesuai negara yang ada di dunia. Paham? Sekarang silakan kalian
Assalamualaikum. Silakan kerja. Teman-teman, ada yang sudah menemukan kondisi penduduk di Amerika? Aku sudah lihat ini di buku dijelaskan bahwa penduduk asli Amerika adalah orang India. Nah, betul sekali Abdul. Yang coba dari sana juga begitu. Teman-teman, bukannya perkara ini lama berjuang selama negara? Masa iya? Iya, dibanggakan. Akan boleh dan akan disebut kalau sih menunjukkan bahwa itu seni bagaimana sedangkan kalau di sana seperti 22 Juni. Kenapa sih aku lihat itu yang tadi kalau di internet itu ya? Karena waktu 25 menit sudah habis, selesai urutannya di depan. Silakan kelompok negara Mesir masih dua. Yang pertama, menurut lokasi, Mesir terletak di 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya kelompok negara Amerika. Jadi tepuk tangan sekali lagi. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Saya belum. Silakan Ivan. Kalau menurut saya, dengan adanya perbedaan karakteristik di setiap negara, maka negara tersebut akan memiliki potensi ekonominya masing-masing, sehingga memungkinkan terjadinya perdagangan internasional dan saling membutuhkan satu sama lain. Benar sekali. Tepat sekali apa yang disimpulkan masukan. Jadi dari perbedaan tapakan alam itu juga menghasilkan budaya yang berbeda-beda. Nah, pada akhirnya nanti setiap negara akan saling melengkapi dengan adanya perdagangan internasional. Bisa dipahami? Ya. Nah, untuk Ibu mengetahui sejauh apa kalian sudah paham materi ini, akan ada evaluasinya. Ibu sudah menyiapkan 10 soal pilihan ganda. Nanti dikerjakan ya. Baik, Bu. Waktunya 10 menit. Baik, dari pelajaran hari ini kita dapat mengambil intinya yaitu dengan kita memahami setiap perbedaan yang ada di setiap negara, kita dapat tahu potensi-potensi apa yang dapat terjadi. Begitu pula akan kita terangkan kepada negara kita Indonesia. Jadi kita dapat tahu dengan baik bagaimana potensi yang ada di Indonesia dan bagaimana mengembangkannya secara baik. Nah, itu dia penjelasan mengenai model pembelajaran mind mapping. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.